Lebaran itu hari kemenangan. Tapi kenapa? Baru 2-3 hari lebaran. Berat badan naik 2-3 kilo. Gula darah melonjak. Asam urat kambuh. Kolesterol naik. Salah puasanya atau cara kita yang keliru merayakannya. Hai teman-teman, saya Kang FD. Kita bahas pelan-pelan ya. Bahasanya sederhana, tapi tetap ilmiah. Selama 30 hari Ramadan, tubuh kita belajar disiplin. Insulin lebih stabil, tubuh lebih sensitif terhadap gula. Metabolisme lebih rapi. Ibarat mesin mobil yang baru saja diservis total. Lalu datang lebaran. Ketupat, opor, rendang, kue manis, sirup, semua masuk dalam waktu bersamaan. Secara ilmiah, kombinasi gula tinggi dan lemak tinggi dalam satu waktu bisa membuat gula darah naik cepat. Trigliserida melonjak dalam 3-6 jam. Sebuah meta-analisis di jurnal Nutrients pada tahun 2019 menunjukkan lonjakan berulang seperti ini berkaitan dengan stres oksidatif dan inflamasi metabolik. Artinya apa? Bukan cuma bikin berat badan naik, tapi tubuh kita sedang mengalami peradangan pelan-pelan. Dan peradangan itu tidak terasa hari ini, tapi akumulatif. Analoginya sederhana. Selama Ramadan mesin kita disetel halus. Begitu lebaran, kita injak gas dan rem bareng-bareng. Mesin bisa error. Yang sebaiknya dilakukan. 1. Kendalikan porsi. Gunakan piring kecil. Ambil secukupnya aja. Kalau mau tambah, tunggu 20-30 menit lagi. Kenapa? Karena hormon kenyang seperti leptin dan CCK butuh waktu memberi sinyal ke otak bahwa kita sebenarnya udah cukup. Kadang bukan kita kurang makan, tapi otak belum sempat menerima pesan. Yang kedua, dahulukan protein dan sayur. Jadi makan lauk dulu, makan sayur dulu, karbohidrat belakangan. Karena protein dan serat memperlambat penyerapan gula, sehingga gula darah tidak melonjak drastis. Ini terlihat sederhana, tapi percayalah efeknya besar. 3. Batasi minuman manis. Minuman manis cair itu lebih cepat menaikkan gula darah dibandingkan makanan padat. Karena hampir tidak perlu dicerna lama. Gula langsung masuk sirkulasi. Jadi sebaiknya pilih air putih, teh tanpa gula, kopi tanpa gula. Kalau terpaksa minum manis, cukup 1 gelas. Jangan di setiap rumah. Keempat, jalan 10-15 menit setelah makan. Ini kelihatannya sederhana, tapi sangat powerful. Di otot kita itu ada pintu yang dinamakan GLUT4. Apaan itu GLUT4? Anggap aja seperti pintu garasi. Kalau kita bergerak, pintu itu kebuka. Gula dari darah masuk ke otot jadi energi tanpa perlu banyak insulin. Murah, gratis, efektif. Lalu mengenai don't, yang sebaiknya dihindari adalah makan balas dendam, ngemil dari pagi sampai malam, minum manis di setiap rumah, atau terakhir nih, tidur langsung setelah makan besar. Karena kombinasi ini menghasilkan lonjakan gula, lonjakan lemak darah, lonjakan asam urat. Dan ketika insulin tinggi bertemu lemak tinggi, tubuh memilih menyimpan, bukan membakar. Izin kasih analogi lagi ya. Bayangkan tubuh kita seperti rumah yang baru saja dibersihkan 30 hari. Kita sapu, kita pel, kita rapikan. Lalu lebaran datang, tamu datang, itu wajar. Tamu mulia bahkan. Tapi kalau tamunya masuk bawa lumpur,
dan kita biarkan tanpa lepas sepatu, dalam 3 hari saja rumah kembali berantakan. Masalahnya bukan tamunya, masalahnya karena kita yang tidak mengatur. Jadi prinsip Darmawan Healthy saat Lebaran adalah kita tidak melarang, kita mengatur diri. Lebaran itu silaturahmi, bukan lomba refill opor, ya. Tapi nikmati dan kita sadar karena metabolisme yang stabil selama 30 hari jangan dirusak dalam 3 hari. Kelima, strategi praktis supaya realistis. Kalau pagi sudah makan berat, siang ringan aja. Kalau rumah pertama sudah makan manis, rumah berikutnya pilih protein. Kalau sudah kenyang, belajar bilang, sedikit aja ya, Bu, Pak, itu bukan tidak sopan. Itu tanda kita menjaga pankreas. Dan batasi, bahkan hindari ultra processed food. Karena kombinasi gula tinggi, minyak olahan, dan bahan tambahan lainnya mempercepat inflamasi metabolik. Lebaran itu momen bahagia. Jangan sampai setelah Lebaran kita justru sibuk cek gula, cek kolesterol, cek tekanan darah. Lebaran seharusnya jadi momen silaturahmi, bukan momen kontrol lab. Sehat bukan berarti tidak menikmati. Sehat itu sadar, sehat itu terukur. Semoga bermanfaat untuk perjalanan sehat kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya yang berjudul asam urat, kolesterol, dan gula naik setelah Lebaran, mana yang paling berbahaya? Mohon maaf lahir dan batin, saya Freddy Darmawan.